Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa serta para pemirsa sekalian. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi elektronika 1 untuk pembahasan yaitu pembahasan rangkaian Clipper. Setelah kita belajar mengenai rangkaian penyara arus ya, baik penyara arus setengah gelombang, gelombang penuh maupun penyara arus menggunakan jembatan dioda. Kali ini saya akan coba menjelaskan rangkaian Clipper ini juga masih menggunakan dioda ya sebagai komponen utama. Ini biodata saya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan rangkaian Clipper. Rangkaian Clipper ini definisinya adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk memotong bagian sinyal ya tanpa mengubah bagian sisanya dari sinyal sinusoida tentunya, atau sinyal lain juga bisa ya, sinyal segitiga atau sinyal kotak ya, atau sinyal periodik. Itu bisa dimasukkan atau sebagai input pada rangkaian Clipper. Jadi untuk memotong sinyal tanpa mengubah bagian dari sisa sinyal yang lain seperti itu. Nah, ini salah satu contoh rangkaian Clipper yang sudah kita bahas. Ini sebenarnya adalah rangkaian penyara arus setengah gelombang ya, menggunakan satu dioda seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ini merupakan juga sebuah rangkaian Clipper karena di sini rangkaian ini memotong sinyal input ya, memotong sinyal input. Kalau kita perhatikan di sini output dari sinyal rangkaian Clipper ini yaitu berupa sinyal rangkaian penyara arus setengah gelombang. Nah, ini memotong sinyal input pada bagian siklus negatif, ini dipotong menjadi seperti ini ya, nilainya jadi 0. Nah, tanpa mengubah bagian lain, tanpa mengubah bagian pada siklus positif. Ya, ini tetap ya. Bagian siklus positif tetap, nah bagian siklus negatif dipotong seperti itu. Nah, ini contoh dari sebuah rangkaian Clipper. Nah, sekarang kita bahas rangkaian Clipper seri. Ada dua macam ya, rangkaian Clipper seri dan paralel. Nah, sekarang kita lihat untuk rangkaian Clipper seri. Nah, ini kita ambil contoh untuk rangkaian penyara arus setengah gelombang yang tadi ya. Dimana di sini sinyal input ya, bisa sinusoida, sinyal kotak atau sinyal segitiga. Yang penting ini adalah periodik, masuk ke terminal atau kaki anoda di sebuah dioda ini. Kemudian di sini dioda terhubung dengan sebuah beban R yang mana output VO atau keluaran ini merupakan tegangan yang jatuh pada beban ya. Ini adalah Clipper seri ya, Clipper seri ini rangkaian seri. Tanggapan dari rangkaian ini seperti yang tadi saya jelaskan untuk rangkaian Clipper seri contoh ini penyara arus setengah gelombang, berarti dia memotong bagian siklus negatif ya. Contohnya ini misalkan sinyal input berupa sinyal kotak, maka pada bagian siklus negatif pada sinyal kotak ini nilainya 0. Demikian juga jika sinyal inputnya adalah sinyal segitiga, pada bagian negatif ini juga outputnya adalah 0 ya. Outputnya adalah 0. Nah, ini sama dengan yang contoh sebelumnya, di mana untuk sinusoida pada siklus negatif nilai outputnya adalah 0, terpotong seperti itu. Pada siklus negatifnya terpotong. Nah, sekarang bagaimana jika rangkaian Clipper seri ini ditambahkan sumber tegangan DC pada kaki anoda dari dioda ya. Jadi sebelum sinyal masuk ke dioda ini ada atau terpasang sebuah tegangan DC. Polaritas ini bisa dibolak-balik ya. Polaritas dari sumber tegangan DC-nya bisa dibolak-balik. Ini mempengaruhi Mempengaruhi gambar sinyalnya nanti ya. Gambar sinyal. Yang jelas untuk peletakan sumber sinyal sumber DC-nya itu adalah sebelum dioda ya, di kaki anoda pada dioda. Nah, untuk menganalisis ini ya,
Nah, kita ada 4 langkah ya. Ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk gambar ini. Yang pertama ya, tentukan apakah dioda on atau off dengan melihat rangkaian ya. Hanya dengan melihat rangkaian ini dioda on atau off ya. Untuk rangkaian di samping VI ya atau tegangan input ini harus apa? Positif ya. Harus positif dan nilainya lebih besar daripada tegangan V ya, tegangan V agar apa? Dioda on ya. Agar dioda on. Jadi tegangan V ini semacam barrier ya, penghalang ya. Sehingga VI ini harus positif nilainya dan nilainya lebih besar dari V supaya dioda ini on atau saturasi ya. Seperti itu. Daerah negatif pada sinyal masuk ini akan memaksa dioda menjadi off ya. Akan memaksa dioda menjadi off ya. Kemudian tentukan nilai yang kedua, tentukan nilai tegangan yang menyebabkan kondisi dioda berubah. Kita harus bisa menentukan ya tegangan berapa yang menyebabkan dioda on atau off ke on ya, sebaliknya. Untuk dioda ideal ini kita asumsinya menggunakan dioda ideal ya. Transisi akan terjadi pada nilai VD ya, tegangan dioda 0 dan arusnya 0 ya. Jadi transisi ini terjadi pada saat tegangan dioda 0 volt dan arusnya 0 ampere juga. Sehingga kita bisa memperoleh gambar dari gambar 4 ini, bisa kita peroleh gambar selanjutnya ya, seperti ini. Kita jumlahkan seluruh tegangan pada satu simpul ya. Ini hukum Kirchhoff ya. Semua tegangan pada satu simpul itu siklus ini atau simpul dijumlahkan ya. Kita lihat di sini. Berarti di sini dioda on ya, katakanlah dioda dianggap kita on dan harus mengalir ya, mengalir melewati sumber tegangan DC melalui dioda mulai depan ke kutub negatif dari sumber tegangan VI. Nah, kita analisis berdasarkan apa? Berdasarkan ini searah jarum jam aja. Kita loopnya tentukan loop searah jarum jam sehingga jumlahkan seluruh tegangan yang berada pada loop itu. Ya, kita lihat nih. Dalam loop searah jarum jam, kita akan nemui tegangan min VI ya, karena searah jarum jam, maka di sini kutub polaritas yang pertama ditemui pada tegangan VI ini adalah negatif, maka di sini adalah min VI. Kemudian sumber tegangan DC plus, karena ini kutub plus dulu yang ditemui sebagai sinyal apa? Pintu masuk, terminal masuk pada loop ini. Plus V, kemudian plus VD itu tegangan dioda ya. Ini plus minus ya. Ini karena arusnya Anda bisa lihat nih arusnya. Arusnya dari sini ke kiri ke kanan sehingga di sini kutub positif nih. Plus VD kemudian plus ID kali R ya. ID kali R tegangan satu pada R. ID-nya berapa ya? ID-nya ya arus dioda ya. Arus dioda sama dengan 0 ya, seperti itu. Kemudian kita lihat syarat transisi tadi bahwa transisi terjadi pada saat nilai VD 0 dan ID 0 ya, atau tegangan dioda 0 ya. Dan arus diodanya juga 0 ya. Di sini tegangan dioda 0, arus diodanya 0. Kita masukkan ke dalam persamaan di atas. VD 0, ID 0, berarti di sini nilainya 0, ini 0 juga nih. Yang tersisa adalah min VI plus V sama dengan 0. Sehingga VI sama dengan V ya. VI sama dengan V. Atau arus input sama dengan arus tegangan input sama dengan tegangan sumber DC. Saat tegangan input VI lebih besar dari nilai V atau tegangan DC ya, maka rangkaian tertutup atau dioda on ya. Dan pada saat tegangan input VI kurang dari V, maka rangkaian terbuka atau dioda off ya. Jadi batas tegangan VI yang menyebabkan dioda on atau off ya, on off ya, dari on ke off, off ke on itu adalah nilainya sebesar nilai V ya, senilai tegangan sumber DC-nya berapa. Ya. Kalau tidak ada sumber DC yang terpasang di sini, kalau seperti yang tadi contoh di atas, berarti untuk transisinya berada pada tegangan 0 volt ya, 0 volt. Ini semacam ada pergeseran ya, ada pergeseran nilai ambang tegangan yang menyebabkan dioda bertransisi dari off ke on atau on ke off seperti itu.
Dan kalau misalkan polaritasnya diubah, ya dibalik ya, ini polaritas dari sumber tegangan DC, itu menyebabkan pergeseran yang lain sebenarnya. Pengaruhnya di pergeseran yang lain. Jadi dia bergeser ke arah positif atau negatif, ke bawah atau ke atas seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah perhatikan polaritas VI dan V0 ya. Polaritas VI dan V0. Tentukan persamaan VO ya, maaf ya, bukan V0, VO, V output. Pada saat rangkaian tertutup, maka ini tertutup ya, maka nilai VO itu dapat dicari dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya. Ini Anda bisa lihat di sini pada gambar 6 ini. VI plus V ya ini ya. Min VI ya sama seperti tadi ya. Dicari menggunakan hukum Kirchhoff, penjumlahan seluruh tegangan pada satu simpul. Kita arahkan loopnya searah jarum jam aja. Min VI ini karena menemui polaritas negatif pada sumber VI. Min VI plus V, ini plus minus di sini ya, plus VO plus VO itu V output ya. Nah, plus VO sama dengan 0. Sehingga VO atau V output itu sama dengan, kita lihat, kita pindahkan saja suku VI dan V ke ruas kanan, sehingga menjadi VO sama dengan VI min V. VO sama dengan VI min V. Artinya apa? Tegangan output itu adalah tegangan input dikurangi tegangan sumber DC. Ya. Karena tegangan input ini kan besarnya bervariasi, karena dia katakanlah kalau sinusoida dia akan nilai amplitudenya akan berubah-ubah sepanjang waktu ya, sesuai dengan periode waktunya. Dan nilai itu dikurangi dengan tegangan pada sumber tegangan DC. Dan sumber tegangan DC ini konstan ya, konstan. Nah, ini persamaan VO-nya. Tinggal kita keempat adalah menghitung dan gambarkan gambar VO-nya ya. Menghitung dan gambarkan gambar VO. Nah, kita lihat di sini ya. Karena tadi nilai ambang pada saat transisi dioda on atau off ke on itu bergeser, maka tentunya untuk tegangan puncak tegangan dari tegangan keluaran itu tidak sama dengan puncak tegangan pada tegangan input ya. Pasti akan berubah, mengalami perubahan karena nilai ambang transisi dioda off ke on atau on ke off itu dia bergeser. Nah, berapa nilai puncaknya ya? Mulai puncaknya ya, VO sama dengan ini VM min V ya. Kalau VM-nya lebih besar daripada V. VM ini apa? VM ini sebentar, ini VM adalah tegangan input ya, saat ya. Jadi VO itu adalah VM min V ya. VM min V. Saat VM sama dengan V, saat VM sama dengan V ya, di sini sama dengan V, dioda ada berubah keadaan. Artinya ini adalah nilai ambangnya nih. VM atau V input sama dengan V, ini adalah nilai ambangnya. Dioda berubah keadaan. Saat VI atau V input sama min VM, maka VO 0 volt ya, 0 volt. Ya, ini sketsanya seperti ini. Kita lihat ini nilai ambangnya V ya. Maka ini dipotong, kemudian ini nilai outputnya jadi seperti ini. Jadi ini kita potong dan letakkan ke titik 0 ya, 0 volt VI-nya. Diturunkan ya. Sehingga di sini ada masa pada saat ke T ini ya, itu nilainya 0 di sini, 0, kemudian baru muncul nilainya. Dan di sini juga sampai 0 sampai setengah T ya, ini di sini ada masa nilainya adalah 0 di sini. Nah, ini kelihatan ya jelas ya, ini pemotongannya di sini dipotong, set, terus diletakkan di 0, sehingga di sini lihat ini nilainya 0, baru ada nilainya, kemudian di sini 0. Nah, ini setengah T. Nah, bentuknya nanti kayak gini, bentuknya, bentuk outputnya, karena dipotong di sini. Kalau tanpa sumber DC, berarti pemotongannya persis di sumbu 0 volt di sini. Nah, sehingga yang muncul ya sama persis satu bukit penuh ya di bagian output. Nah, kalau ini dipotong pada nilai ambang yang bergeser, maka hasil pemotongannya adalah seperti ini. Ada masa waktu tertentu yang ini nilainya 0 ya untuk tegangan outputnya.
Seperti itu ya untuk yang yang seri ya. Baik, selanjutnya kita bahas rangkaian clipper paralel ya. Untuk rangkaian clipper paralel ini seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini ya. Ada R dan dioda, kemudian kita lihat VI ya, VI dan VO-nya atau V output-nya. Di mana V output-nya ini adalah diukur dari tegangan yang jatuh pada dioda. Dan ini adalah paralel ya, paralel. Dan kalau yang clipper seri kan untuk V output itu adalah tegangan yang jatuh pada resistor ya. Resistor. Tapi kalau paralel ini berarti tegangan jatuh pada dioda dan ini adalah paralel dengan VO ya. Diodanya paralel dengan V output ya. Untuk prediksi luarannya ini saya tunjukkan di gambar sebelah kanan ya. Ini V input, sinyal kotak seperti ini misalkan. Maka jika dilewatkan ke clipper paralel ini akan memotong sumbu positif ya, akan memotong sumbu positif seperti ini. Demikian juga jika ini adalah segitiga ya, maka ini sumbu positif ini terpotong ya. Yang diloloskan atau yang dibiarkan adalah sumbu negatif. Siklus negatif, siklus negatif. Jika misalkan saya akan menambah sebuah sumber tegangan DC pada rangkaian clipper paralel ini, yaitu letaknya di jalur dioda ini ya, seperti ini, dengan diodanya diarahkan arahnya kebalik ya, diarahkan ke atas seperti ini. Kalau yang tadi kan ke bawah ya, diarahkan ke atas seperti ini ya. Ini contoh terkait dengan modifikasi rangkaian menggunakan sumber atau menambah sumber tegangan DC seperti ini. Dengan polaritasnya Anda bisa lihat di sini kutub positif sumber tegangan DC terhubung ke kaki anoda. Sedangkan kutub negatif sumber tegangan DC terhubung ke negatif output ya, seperti itu. Berapa tegangan VO-nya atau tegangan output-nya? Kita lihat satu-satu ya. Pada polaritas dioda dan arah dioda seperti ini, pada gambar sebelah sini, ini akan menyebabkan dioda pada kondisi on ya. Saat sinyal masukan berada pada daerah negatif atau di bawah nilai 4 volt ya. Jika VI ini tegangan input nilainya adalah di bawah 4 volt, maka di sini tegangan yang dihasilkan dari sumber tegangan DC 4 volt ini akan mendorong atau mampu mendorong dioda berada pada pembiasan maju dan dioda akan on ya. Sehingga arus akan mengalir melalui dioda kemudian ke sini ya, keluar seperti itu. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Jika tegangan VI-nya lebih besar dari 4, baru nanti dioda akan off seperti itu. Ilustrasi pada saat dioda on berarti di sini seperti saklar tertutup ya, seperti saklar tertutup seperti ini. Sehingga pada saat dioda on maka tegangan output itu nilainya adalah berupa tegangan sumber DC atau 4 volt, di mana nilainya konstan nih, konstan ya. Kemudian nilai transisi pada saat dioda on atau off itu berapa sih nilainya ya? Itu kondisinya pada saat dioda transisi itu kondisinya pada saat ID atau arus dioda 0 dan tegangan dioda 0 ya. Ini harus disepakati ya, arus dioda 0 dan arus dioda 0 dan tegangan dioda 0 ya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh tegangan pada loop tertutup ini ya. Kita arahkan loopnya adalah searah jarum jam sehingga kita menjumlahkan semua tegangan pada arah loop ini. Mulai dari min VI plus ID kali R ya. Ini sebenarnya ID kali R, maaf ini salah penulisan. Plus V ya, plus V karena ini positif ya, ketemu semua positif. Plus V sama dengan 0. Kenapa VD nggak diikutkan? Karena nilainya 0 sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam persamaan ini. Kemudian kita lihat hitung ID kali R, ID karena di sini 0, maka ID-nya ID kali R juga 0 di sini. Jadi min VI plus 0 plus V sama dengan 0. Tegangan inputnya yang menyebabkan dioda transisi dari on ke off atau off ke on itu adalah 4 volt. 4 volt. Kita lihat ya, ini sumber tegangan DC dapat menekan dioda dalam kondisi on jika Jika sumber tegangan masukannya ini kurang dari 4 volt di sini. Yang tadi saya jelaskan, jika ini kurang dari 4 volt, maka di sini akan mendorong dioda menjadi on dan arus akan mengalir ya. Arus akan mengalir. Seperti itu.
Ketika arus mengalir ya tadi ya berarti VO adalah sama dengan sumber tegangan DC. Tapi pada saat dioda tegangan VI-nya lebih besar dari 4 volt, maka dioda akan off. Dioda akan off dan seperti saklar terbuka. Maka VO-nya berapa VO output-nya? Ya sesuai dengan nilai VI. Ya, Anda bisa lihat nih, VO sama dengan VI. Ya, VO sama dengan VI. Ya, kita lihat di sirkuit ini, misalkan sumber ya, inputannya adalah sinyal segitiga seperti ini. Dan ini adalah 4 volt ya, 4 volt. Ini adalah masa titik transisi antara dioda off dan on. Ya. Jika tegangan inputnya ini kurang dari 4 volt, maka dioda akan on ya. Dioda akan on, maka di sini V outputnya adalah nilainya 4 ya, konstan nih. Ketika V inputnya kurang dari 4, maka V outputnya dia akan konstan nilainya 4 karena dioda on dan V outputnya adalah berupa nilai tegangan sumber DC 4 volt. Jika sumber inputnya, tegangan inputnya lebih besar dari 4, maka dioda off. Dioda off, maka V outputnya adalah sama dengan VI ya, tegangan input. Jadi tegangan output sama dengan tegangan input ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat jenis-jenis modifikasi dan ininya ya, outputnya ya. Ini yang positif negatif. Ini seri positif, seri negatif. Cuma arahnya yang berbeda ya. Anda bisa lihat arah-arahnya nih. Arahnya. Untuk seri positif ini ya, arahnya yang dioda arahnya menuju ke VI. Kalau negatif, arah diodanya keluar dari VI. Dengan ini rangkaian dasarnya yang di atas, rangkaian kombinasinya itu menambahkan sumber tegangan DC dengan polaritas yang bisa dibalik-balik dan hasil outputnya juga akan berbeda seperti ini. Paham ya? Kalau yang paralel ya, paralel berarti yang tadi yang dijelaskan terakhir. Ini dioda paralel dengan VO di dasar ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Negatif arah diodanya ke atas, positif arah diodanya ke bawah. Ini kombinasi atau variasi ya dari rangkaian clipper paralel ya, memberikan sumber tegangan DC pada kaki dioda ini, dan polaritasnya bisa dibalik-balik, hasilnya juga akan berbeda. Ini Anda bisa lihat ini outputnya, ini inputnya, ini outputnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Insya Allah nanti pada video selanjutnya akan saya upload tutorial membuat simulasi rangkaian clipper ya menggunakan multisim. Jangan lupa nantikan video saya selanjutnya dan simak terus channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.